perakitan mesin waterboard, mesin tempel Suzuki 15 PK, di mana mesin ini pernah tenggelam dan seluruhnya kemasukan air laut. Jadi kita harus membersihkan secara menyeluruh, karena apabila masih ada air laut yang tersimpan di sini di dalam blok mesin dan sebagainya, mengakibatkan nantinya mesin itu akan menjadi macet atau cekat. Kita sudah melakukan pembersihan dan kita akan coba untuk merakit kembali mesin Suzuki 15 PK waterboard ini ya, atau mesin tempel. Oke, di sini kita spoolnya sudah digulung ulang ya, karena saat dibongkar spoolnya sudah mengalami konsleting sehingga perlu digulung ulang sehingga pengapiannya nanti bisa lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan memasang untuk flywheelnya ya. Itu kita pasang ringnya dan mur. Kencangkan dengan menggunakan kunci sok ketiga. Jadi sebelum kita memasang kembali unit ini ke bodinya, kita pastikan bahwa semua air yang masuk ke dalam mesin ini, baik itu di crankshaftnya, di pistonnya, itu harus betul-betul sudah terbebas dari sisa-sisa air laut, sehingga nanti setelah pemasangan kita bisa mendapatkan kinerja mesin yang lebih optimal dan kita tidak khawatir untuk dalam jangka waktu lama akan terjadi korosi di dalam komponen yang berada di dalamnya. Oke, setelah itu kita pasang kembali valve-nya. Ya, ini adalah valve dari mesin tempel luar.
Oke, kita kencangkan. Inilah tadi penutup valve-nya. Kita akan memasang karburator. Jadi ini karburatornya yang tadi sudah kita bersihkan ya semuanya. Untuk memasangkan karburatornya nanti kita pasang setelah kita rangkai di unitnya ya, di kedudukannya. Kita mengecek lagi kompresinya. Ya, tadi kita sudah menggulung ulang spoolnya ya. Jadi kita mengetes spool itu bisa dengan kita mengetes busi. Cara kita putar roda gilanya atau flywheelnya. Perlu diingat, apabila mesin tempel pernah mengalami tenggelam saat beroperasi di laut ataupun di air tawar, sebisa mungkin untuk segera kita lakukan pembersihan. Bila perlu kita overhaul agar supaya air-air yang ada di dalam mesin yang tenggelam tersebut bisa dibersihkan sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah akibat dari air yang terperangkap di dalam blok atau di poros engkol dan komponen-komponen lain yang ada di unit mesin tersebut. Apabila kita biarkan, maka dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi ya, dan kemungkinan biaya untuk mengganti komponen tersebut akan lebih mahal lagi. Jadi di sini kita sudah melakukan
antisipasi dengan cepat sehingga unit ini bisa dikembalikan pada kondisi semula. Jadi siap untuk dipakai kembali, untuk dioperasikan kembali. Inilah flywheel atau magnetnya ya, yang kita sudah pasang. Ini tutup dari valve-nya. Di sini nanti saluran intake-nya. Dan saluran exhaust-nya. Mesin tempel ini memiliki kelemahan ya. Apabila mesin ini terendam air atau pernah tenggelam, maka dia akan cepat atau dengan mudah bisa kemasukan air. Jadi dari saluran buang exhaust ini bisa langsung menuju ke poros engkol. Di situ ada stang seher dan piston ya, yang bisa langsung terendam dengan air, apalagi nanti tenggelamnya di laut. Dan di saluran masuk ini juga rawan kemasukan air, sehingga apabila tidak bersihkan secara utuh, kita membongkar semua unit ini, maka bisa dipastikan air yang sudah berada di dalam tidak bisa keluar dan akan terperangkap dan menyebabkan terjadinya korosi di komponen-komponen bagian dalam dari mesin tersebut. Di sini saluran intake-nya, jadi apabila kemasukan air, maka dia akan langsung terperangkap di blok mesin tersebut. Dan ini bagian yang terhubung dengan poros baling-balingnya nanti. Apabila dia sudah kita rakit di dudukannya, ini saluran buangnya. Ini adalah salah satu contoh kasus ya, yang dimana mesin ini juga pernah tenggelam. Ini juga mesin tempel Suzuki 40 PK, di mana penanganannya saat itu lambat ya. Jadi sudah terjadi kerusakan yang terlalu berat di unit mesin ini, di mana poros engkolnya sudah macet, sudah karena terkunci oleh korosi yang disebabkan oleh masuknya air laut akibat tenggelam. Dan sudah banyak juga baut-baut yang korosi, sehingga akan mempersulit kita saat membuka, dan rentan baut itu patah apabila kita memaksa. Jadi unit mesin ini lagi proses pembongkaran ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan kembali unit ini, karena untuk harga mesin tempel ini lumayan mahal ya. Jadi sayang kalau mesin tersebut tidak bisa diselamatkan. Jadi karena kondisi yang sudah begitu parah ya, mengakibatkan tentunya banyak komponen-komponen yang sudah harus diganti. Ini coil ya, atau spool. Demikian tadi kita memasang, merakit kembali ya flywheelnya, terus kita memasang klepnya, dan untuk kita memasang unit kita akan mendokumentasikan lagi ya berikutnya.
Jadi saat pemasakan unit kita didudukannya atau di bodinya kita akan dokumentasikan lagi. Untuk video berikutnya silakan disaksikan lagi ya. Terima kasih.